Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga selalu bahagia, sehat, sukses, dan berkelimpahan serta barokah amin ya robbal alamin. Untuk itu mari kita memantaskan diri, kita mengundang keberkahan, mengundang kebaikan-kebaikan dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Semoga kita diberikan pemahaman, diberikan hikmah oleh Allah. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والخفة والغنى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا
mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu sa'idinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sekali lagi saya mengajak kepada diri kita, diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, mari kita selalu meningkatkan diri kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, meningkatkan diri kita, meningkatkan untuk ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apalagi kita semua yang pengen sukses, yang pengen hidupnya berkah, kuncinya yaitu takwa. Kalau pengen sukses dunia, sukses akhirat, dan pengen mendapatkan keberkahan kehidupan, yaitu tak takwa. Takwa adalah kunci sukses kehidupan dunia akhirat. Maka dengan cara apa? Ya kita selalu menghaturkan rasa syukur atas ketetapan Allah. Mari kita bersama-sama haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya, karunia-Nya kita hari ini bisa di sini, bisa belajar bersama-sama. Ini kita syukuri. Hari ini kita berada di sini. Dalam kegiatan ini kita tetap bisa istiqomah seperti ini. Ini kita syukuri. Ini kita syukuri. Apapun kita syukuri. Ya, dapat kesehatan kita syukuri. Dapat kenikmatan, kita syukuri. Sakit, kita syukur. Banyak uang, bersyukur. Lagi sedikit uang, bersyukur. Kita ridho atas ketetapan Allah. Kerjaan enak, bersyukur. Target tercapai, bersyukur. Target belum tercapai, bersyukur. Bersyukur. Apapun ketetapan Allah, kita syukuri. Itu salah satu taat kepada Allah. Kita ridho atas ketetapan Allah. Ya. Maka pada kesempatan ini takwa. Apa itu takwa? Takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti takut atau patuh, hanya patuh kepada Allah. Ya apapun yang ditetapkan Allah kita patuh. Takwa bukan hanya sekedar rasa takut, yang melainkan juga ada kesadaran diri yang penuh akan kebesaran Allah, akan ketetapan Allah. Dari situlah akhirnya mendorong kita untuk menjalankan. Ada kesadaran diri, taatan, ketawaduan kepada Allah, akan kebesaran Allah, campur tangan Allah, semua yang terjadi ini atas ketetapan Allah. Jadi semua kehidupan ini ada yang menggerakkan itu Allah. Ada Allah yang Maha Akbar, Allah yang Maha Besar dalam kehidupan ini. Maka kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sekedar takut, tapi karena kita tidak bisa jauh dari Allah. Kita selalu ingin mendekat kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang bisa membuat Allah tersenyum, yang bisa membuat Allah senang, yang bisa membuat Allah itu cinta kepada kita. Ya inilah, maka kita taat ini, takwa ini yaitu kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan terus ditingkatkan lagi, yaitu mendekatkan diri baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dan baik dalam keadaan senang bahagia berlimpah walaupun dalam keadaan susah tetap bersyukur, tetap ridho akan ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 6, 2 sampai dengan 3. Maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tiada, tidak disangka-sangka. Teman-teman sekalian, adalah maka ini buah manis dari ketaatan kepada Allah. Maka kalau siapa lagi yang bisa memberikan jalan keluar, yang betul-betul jalan keluar yang terbaik kecuali Allah. Siapakah yang bisa memberikan rezeki yang berlimpah, yang banyak, bahkan dari arah yang tidak ada disangka-sangka, hanya Allah. Ini jadi takwa, buah dari ketaatan, ketakwaan tentunya nanti kita akan memiliki hati yang tenang,
ada kebahagiaan, ada kedamaian karena hati kita bersih, hanya connect dengan Allah. Sifat Allah itu sifatnya apa? Sifatnya Rahman Rahim. Kalau kita hati kita sudah connect dengan Allah, kita karena sifat Rahman Rahim itu menjadikan kita bahagia, menjadikan kita itu bahagia, tenang, bahagia, tenang, nyaman, ya bahagia. Apapun urusan kita itu tidak ada yang takut, tidak ada yang khawatir, karena kita bersama dengan yang maha besar, yang maha mengatur. Ya, kita tidak akan pernah takut masalah apapun. Kalau kita sudah hati kita tenang, hati kita sudah bersih, hati kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu buah dari ketaatan Allah. Allah mah. Jadi hati kita begitu taat, begitu kita bersihkan, mencerminkan akan mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu yang Rahman, Rahim, welas asih, kasih sayang. Ya, dan dengan sifat-sifat itu, dengan ketaatan itu, akhirnya memiliki dampak yang luar biasa. Dampaknya apa? Atau manfaatnya dalam kehidupan kita? Kita bahagia, ya, kita tenang. Karena ketenangan, karena kebahagiaan itu kita menjadi orang yang produktif. Kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa berpikir dengan efektif, efisien, dan kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Itulah namanya. Dan kita bisa melakukan, dan kita bisa menikmati setiap apapun proses tadi, mengisi waktu dengan baik, menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan penuh syukur. Itulah namanya keberkahan hidup. Jadi dengan takwa berdampak kepada keberkahan hidup. Nah, inilah keberkahan yang selama ini kita cari. Dan aslinya kita tidak perlu mencari keluar dalam diri kita, yang sejatinya keberkahan hidup itu hanya kita dapat kalau kita kembali, lihatlah dirimu, lihatlah diri kita, lihatlah diri kita. Maka kalau kita ingin sukses, jangan melihat keluar, jangan melihat orang lain, jangan melihat keluar, tapi lihatlah dirimu, ya lihatlah dirimu. Karena kalau lihat keluar itu apa? Bermimpi. Ya kalau bermimpi, apalagi nanti dilihat orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang sukses. Akhirnya apa? Kita merasa kecil, kita merasa rendah, kita merasa tidak mampu. Yang ada cuman kurang, kurang, kurang aja. Tapi kalau kita melihat diri kita evaluasi diri kita, apalagi tadi diri kita yang mencerminkan sifat Allah, yang ada hanya syukur, ketenangan, kedamaian, dan yang terjadi nanti begitu lihat diri kita, apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya perbaiki, itu. Allah memberikan keberkahan dalam berbagai macam kehidupan kita. Seperti apa? Mungkin nanti kesehatan, umur yang panjang ini. Kemudian pekerjaan, keluarga yang baik, keluarga yang damai. Dan kebahagiaan tentunya. Ketenangan dalam hidup. Dan masih banyak lagi. Dan keberkah apa itu? Rezeki yang terbesar yaitu hikmah, pemahaman tentang ilmu yang benar. Maka bisa kita memberikan contoh. Contohnya orang yang bertakwa, maka pekerjaannya walaupun usahanya mungkin sederhana, ya walaupun pekerjaannya sederhana, ya, namun jika dia mengerjakannya dengan niat yang ikhlas, dengan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, ya termasuk mungkin dia amanah, menjauhi pekerjaan yang dilarang, ya dia jujur, amanah, dan menjauhi riba, maka Allah akan memberikan keberkahan pada hasil kerjanya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Jadi yang dilihat itu hati kita. Hati kita itu bersih apa belum, bersih apa tidak, masih ada, apakah bersihnya itu memang betul-betul lillah atau karena yang lain. Maka yang perlu yang kita perhatikan, Allah itu yang selalu memperhatikan itu apa? Hati kita. Hati kita dan karya kita. Hati kita itu bagaimana? Apakah bersih karena Allah niatnya, atau ada kepentingan-kepentingan yang lain, dan amal kita, karya kita. Bagaimana karya kita, gitu ya, usaha kita. Maka dari hadis tadi yang kami sampaikan tadi, Allah menilai kualitas amal kita,
bukan hanya seberapa besar usaha yang atau kekayaan yang kita miliki, berapa banyak gelar yang kita dapat, berapa banyak kekayaan yang kita miliki. Namun jika dilakukan namun walaupun sedikit, ya, tapi kalau jika dilakukan dengan penuh kebersihan hati, apalagi ketaatan dan penuh ketakwaan, maka Allah akan memberikan hasil yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi dan usaha-usahanya tadi yang selalu istiqomah, amalnya yang selalu istiqomah walaupun kecil tapi selalu istiqomah itu, maka ketaatan dan ketakwaan itu sangat sangat erat hubungannya dengan kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Maka takwa merupakan kunci, karena orang yang takwa itu selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Ya, semua kunci sukses itu pasti orangnya baik-baik, rajin, disiplin, semangat, antusias. Nah, itu salah satunya. Komitmen, itulah kunci, itu salah satu ciri orang takwa. Nah, dan takwa merupakan kunci sukses, yaitu sukses dunia dan sukses akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tirmidzi berpesan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala masalah dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita pengen sukses lagi, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi. Inilah, ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini takwa tidak hanya eh, menjamin keberkahan, tetapi juga takwa tidak hanya membuat kita ketenangan, kedamaian, tidak hanya memberikan keberkahan, tapi juga kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan karena setiap masalah kita diselesaikan oleh Allah, maka kita tenang, damai. Dan setiap masalah, bukannya tidak ada masalah, orang yang takwa itu masalahnya sebenarnya banyak, tapi masalah itu telah dibantu oleh Allah. Al-Quran, Al-Baqarah ayat 200, Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran ini tidak ada keraguan padamu, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Contoh dalam sehari-hari, contoh mungkin nyata seorang yang bertakwa mendapatkan keberkahan serta kesuksesan adalah kisah sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sahabat yang sangat luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sosok yang sangat bertakwa kepada Allah dengan selalu menjaga kebenaran dan kejujuran dalam hidupnya. Ketika Rasulullah SAW dihadapan pada ujian yang sangat besar, Abu Bakar selalu mendampingi beliau dengan penuh ketakwaan dan penuh keikhlasan. Abu Bakar juga dikenal dengan amal dan yang sangat dermawan, amalnya yang dermawan, yang uh, tidak henti-hentinya uh, beramal, dan akhirnya keberkahan hidupnya beliau rasakan bukan hanya dalam dari segi materi tapi juga dalam ketenangan hati dan keagungan Allah, dan diabadikan, diceritakan dimanapun dalam kehidupannya. Sampai sekarang kita juga belajar mengenang kemuliaan ketaatan dari Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uh, mari kita selalu mentadaburi dan mentauladani berbagai macam kisah-kisah sukses, dan bagaimana tadi kisah-kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, dan kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan larangannya, dan selalu membersihkan hati kita, niat kita, amal kita, menambah amal kita, kebaikan kita, dan hati kita untuk selalu connect kepada Allah, semata-mata hanya ingin mendekatkan diri, semata-mata hanya mendapatkan mendapatkan senyuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu menjaga hubungan dengan Allah dengan sebaik mungkin, maka Allah juga akan menjaga kita dan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rezeki dan memberikan kemudahan jalan keluar dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, dan sehingga kita menjadi orang yang tenang, bahagia, damai, keberkahan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan hidup di dunia maupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bertakwa, belajar dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita, baik di dunia maupun akhirat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفروش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم